Taliban. Saya 4 kali ketemu dengan pihak Taliban, di 2 kali di Jakarta, 2 kali di Doha, dan juga pemerintah Afghanistan berkali-kali. Saya ketemu di Jakarta, ketemu di Kabul. Jadi yang kita sarankan yang pertama ceasefire, itu gencatan senjata, kemudian ada perundingan langsung. Tapi ini Taliban ternyata mempunyai strategi yang kemudian menjadi kayak ampuh gitu. Dia tidak mau berunding dengan pemerintahan Presiden Ghani, tapi dia ingin berunding dengan Amerika. Dengan berunding dengan Amerika, maka terjadilah perundingan yang kita tahu, Amerika akan mundur. Mungkin Amerika juga sudah capek, hanya sudah lelah untuk berperang 20 tahun tanpa tujuan. Nah, tujuannya kan hanya untuk menangkap Osama bin Laden. Osamanya 10 tahun lalu sudah ditangkap, malah terbunuh, tapi Amerika tetap hadir di situ. Jadi inilah satu perang yang bagi prajuritnya suatu perang yang musuh tidak jelas gitu kan. Siapa yang musuhnya ini? Jadi karena itulah maka dengan berakhirnya pendudukan Amerika, maka berakhir pula kemampuan pemerintah di bawah Presiden Ghani untuk menjalankan pemerintahan, karena penguasaan wilayah dan penguasaan pemerintah sudah ditangani Taliban dengan damai, dengan cara damai, tidak ada pertempuran, tidak ada korban manusia. Jadi itu solusi, walaupun ya kita tahu bahwa pengerahan pemerintah itu tentu tidak diharapkan, tapi solusinya itu sesuatu yang lebih baik dibanding apabila terjadi pertempuran, karena itu berarti korban. Di sini sama sekali tidak korban, kelihatan semua menyerahkan diri, walaupun Amerika sudah mengeluarkan miliar dolar untuk melatih tentara Afghanistan, mereka menyerahkan diri. Jadi tentara sehebat apapun pilihannya, kalau doktrinnya tidak kuat, maka dengan mudah juga mereka. Karena saya kira tentara Afghanistan dari pemerintahan Afghani juga tidak mau berperan dengan saudaranya sendiri. Ya, inilah yang terjadi. Yang kedua, ekonominya sendiri, baik untuk infrastruktur ataupun sampai gaji-gaji pegawai itu didukung oleh Amerika. Nah sekarang dengan tanpa Amerika, tentu pertanyaannya bagaimana Afghanistan ke depan. Afghanistan itu pada dasarnya daerah kaya semuanya akan sumber daya alam. Namun siapa yang akan mengelola itu? Tentu bukan negara barat, tentu bukan negara Amerika, tentu bukan negara-negara yang selama ini meninggalkan ini. Jadi justru dikhawatirkan di sini Cina akan masuk karena butuh sumber daya alam dan juga ingin pengaruh di sana. Itu kemungkinannya, karena pasti Taliban juga susah mencari alternatif lain dan seperti itu. Mungkin juga negara-negara kayak Jepang akan masuk itu kan. Saya yakin pemerintah Taliban nanti ini akan menjaga hubungan itu dengan baik. Dia banyak berubah. Saya yakin Taliban itu banyak berubah dibanding waktu dia pemerintah yang pertama antara 96 sampai 2001. Saya kira dia tidak seperti itu lagi. Dia lebih terbuka. Jadi itulah dulu kenapa saya undang 2 kali pimpinan Taliban ke Jakarta, ke Indonesia, untuk melihat bahwa Islam bisa berkembang dengan cara begini, moderat dengan moderat. Dan mereka sangat kagum melihat bahwa kita menjalankan Islam secara baik, terkagum, tidak perlu konservatif. Dia mengunjungi pesantren-pesantren. Salah satu tujuannya ialah untuk merubah cara berpikir mereka harus terbuka, gitu kan. Jadi saya yakin bahwa juga nanti pemerintah Afghanistan ini lebih terbuka dibanding dengan pemerintahan sebelumnya. Hubungan ekonomi tentu di situ juga ada pasar yang baik, penduduknya 38 juta orang. Jadi negara ya hampir sama dengan Malaysia, lah lebih besar daripada Malaysia dari sisi penduduk ya. Tentu juga merupakan pasar yang baik untuk komoditi kita, untuk bahan-bahan industri Indonesia. Juga bagi yang ingin investasi di bidang mineral tentu terbuka mereka, tapi ini memakan waktu lah. Ini saya kira biar stabil dulu pemerintahan mereka.
juga ya. Amerika itu hanya bisa perang dengan negara besar, tapi perang dengan gerilya selalu kalah terus. Apakah itu di Vietnam, di Irak, di Afghanistan, di Somali, semuanya Amerika lari kalah dari perang itu. Dia tidak bisa melawan gerilya. Tapi kalau perang besar dia bisa, karena dia tidak bisa bom secara besar-besaran. Karena gerilya itu berada di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya bukanlah ceasefire, karena tentara pemerintah Afghanistan semua menyerah di semua kota. Malah semua pemerintah provinsi itu begitu masuk Taliban semua meninggalkan kota. Jadi tidak ada perang. Jadi kalau tidak ada perang tidak ada ceasefire, itu surrender. Jadi dia justru menyerah kepada Taliban seperti itu. Dan itu yang akan terjadi. Tentang kedutaan, saya yakin ini akan lebih baik dibanding di zaman dulu. Selama tindakan Taliban itu tidak lagi seperti dulu. Kalau tindakannya seperti dulu, maka kedutaan-kedutaan negara-negara tidak mengakui pemerintahan itu. Dia mengakui negaranya, tapi tidak berhubungan dengan pemerintah. Nah, kalau memang janjinya itu benar, bahwa dia tetap menjaga, tentu negara-negara lain akan tetap ada di situ, berarti tetap mengakui pemerintahan. Jadi mereka wait and see apa yang terjadi. Jadi sama dengan kita Indonesia, tetap kedutaan kita ada di situ, tapi hanya dengan personal terbatas saja menjaga kedutaan, tapi sambil menunggu apa yang terjadi nanti. Jadi kalau memang nanti Taliban lebih terbuka, lebih bersahabat dengan negara-negara lain, saya yakin dia akan negara-negara yang lainnya akan mengakuinya. Jadi tergantung tindakan Taliban nanti setelah ini. Kita dengan tetap dengan baik dengan rakyatnya, jadi lebih moderat. Ya seperti kala-kala perlakukan perempuan seperti yang wajar, tidak boleh bekerja, tidak boleh sekolah dan sebagainya. Anak-anak juga harus tetap sekolah, tidak seperti dulu lah, lebih terbuka lah. Jadi karena pemimpin Taliban kan sudah keliling di banyak negara untuk melihat tentang keadaan. Jadi ini akan merubah. Jadi kita lihat WNC 1-2 bulan ini, 3 bulan ini, baru kemudian tentu masing-masing negara akan mempertimbangkan hubungannya. Yang pertama, pada waktu dia memerintah 2006-2021 itu semua negara melawan dia, tidak menerimanya. Hanya ada 3 negara yang mengakui Taliban pada waktu itu secara langsung. Jadi kedua juga rakyat terjadi perlawanan dari masyarakat dan banyak korbannya. Karena itu setelah mereka melihat keadaan Islam di dunia, apakah di Qatar, apakah di Indonesia, apakah itu di negara-negara lain, bahwa mengelola negara yang penduduk Islam tidak seperti itu, dan itu sangat konservatif, dan juga akan mengakibatkan kemunduran. Karena itu saya yakin bahwa perubahan itu akan terjadi setelah mereka melihat secara luas. Jadi kadang kita melihat tahap pertama dia tidak boleh mengasuhi orang, tidak boleh memeriksa orang. Jadi ini memberikan tanda-tanda bahwa ada perubahan di antara mereka. Duta Besar Afghanistan beberapa kali datang dalam minggu lalu untuk meminta pandangan Indonesia dan juga meminta bagaimana secara moral apa yang kita bisa buat sama mereka. Tapi saya katakan ini sudah terlambat semuanya, karena Amerika akan tinggalkan. Inti persoalannya itu Amerika tinggalkan. Jadi dengan setelah tinggalkan Amerika, maka jatuhlah pemerintah itu. Saya dengan Taliban, ya mereka tetap mengirim WA, salam, dan bagaimana minta dukungan. Jadi saya diam aja tuh, kita tidak membalas itu, hanya mereka yang tentu mengirim informasi tentang keadaan yang ada. Ya kalau kita lihat sejarahnya, pertama 30 tahun yang lalu itu Afghanistan dikuasai oleh komunis. Kemudian datanglah pasukan
dari Rusia mendukung pemerintah komunis itu, yang seperti yang kita tahu dilawan oleh mujahidin yang dibantu dari Amerika. Maka mujahidin ini mau menangkan perang dengan Rusia, kemudian mujahidin pemerintah. Namun kemudian kelompok-kelompok yang konservatif Taliban ini kemudian melawan mujahidin. Kemudian karena itu terjadilah pemerintahan Taliban pada tahun 96 itu sampai 2001. Nah 2001 seperti kita tahu itu terjadilah 9/11, ya, di mana World Trade Center diserang oleh Al-Qaeda. Nah, yang pimpin Al-Qaeda adalah Osama bin Laden yang pada waktu itu ada di Afghanistan. Nah, Amerika minta kepada Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden. Tetapi adat mereka, ini adat orang Afghanistan, tidak akan menyerahkan tamunya dan menjaga tamunya. Osama bin Laden dianggap tamu dari Afghanistan, sehingga dia tidak akan menyerahkan. Karena dia tidak mau menyerahkan Osama bin Laden dan tetap membantu Osama bin Laden, maka Amerika justru menyerang Afghanistan. Waktu itu pemerintahan Taliban, jatuhlah pemerintahan Taliban.